Udah? Sabar, nyung, urungin dong. Iya nggak apa-apa, santai aja. Halo semuanya, Bisa. suara saya dengar ya ini? Langsung. Oke semuanya ya, terima kasih sudah bergabung dalam sesi live kali ini ya teman-teman. Oke, di dalam sesi live dan Ebustal kali ini kita akan membahas dengan narasumber yang tentunya berkompeten untuk berbicara masalah seputar kesehatan mata, tentunya dalam Ebustal yang keempat kali ini bersama Dokter Arya. Halo Kak, halo Dokter Halo, Arya. halo semuanya. Halo nih Dokter, gimana kabarnya Alhamdulillah Dokter? sehat. Sehat? Mohon maaf sebelumnya ini, Ya, terima iya, kasih ya dokter atas waktunya yang telah diberikan sehingga dalam sesi Ebusta kali ini bisa nih untuk dokter bergabung dan memberikan informasi mengenai kesehatan mata, terutama nih dalam tema kali ini adalah pentingnya untuk periksa mata secara rutin nih dok. Terima kasih ya dokter. baik. Ya, oke. Untuk saat ini teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan seputar mata ataupun punya pertanyaan masalah mata, boleh banget nih teman-teman untuk dikomentarkan dikomentarkan sekarang juga ya, biar nanti pas Dokter Arya sudah menjelaskan dan ada sesi tanya jawab, teman-teman nggak perlu tanya-tanya ya seperti itu, karena memang untuk sesi pertanyaan kita buka dari sekarang ya. Dan untuk sesi Ebustaka 4 kali ini ya teman-teman, ada giveaway-nya sebanyak 100k untuk dua orang pemenang, mohon maaf ya, dua orang pemenang yang menanyakan pertanyaan paling menarik dan tentunya selalu stay tune di live kali ini seperti itu ya dokter. Oke, kita langsung masuk materi aja ya dok, karena memang berhubung waktunya udah makin sore, buat teman-teman juga udah nggak sabar ya untuk mendapatkan informasi masalah kesehatan mata nih dok. Oke, mungkin langsung masuk materi nih dok. Sebenarnya apa aja yang perlu diketahui agar masyarakat bisa aware terhadap kesehatan mata supaya nih dok, kita semua di sini bisa menjaga kesehatan mata yang ternyata penting ya untuk menjaga mata. Boleh dokter untuk menjelaskannya terlebih dahulu Baik, dokter? sebelumnya selamat sore, sebelumnya terima kasih ya sudah join di live ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan mohon maaf atas kendala yang terjadi ya secara teknis dalam 2 hari ini kok ternyata dari akun saya yang asli belum bisa join di live-nya gitu. Tapi semoga dengan seperti ini kita nggak mengurangi esensi untuk mengedukasi para pendengar semua ya. Jadi sebelumnya mohon maaf dengan Mas siapa nih saya manggilnya hostnya? Oke, kenalkan Mas dok, nama Haikal saya Haikal ya, dokter. Saya sebagai Mimin dan ya Mimin dari Aibusnya dari dokter. Aibus. Terima kasih dokter. Mas Haikal ya, terima kasih Mas Haikal sudah sabar Ya, dan bersemangat pada sore hari ini ya. Jadi yang pertama kalau kita ngomong-ngomong masalah kesehatan mata ya, tentu kita sudah paham semua bahwa mata kita ini merupakan salah satu organ yang sangat luar biasa penting. Menjadi salah satu bagian dari panca indera kita, apalagi ini berhubungan dengan penglihatan. Dimana kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kita melihat, kita butuh yang namanya membaca, butuh yang namanya beraktivitas dan bekerja. Tentu peran mata ini sangat sentral dan krusial. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa mata ini merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa ya, hebat diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa mata ini merupakan sebuah anugerah, tentu kita harus menjaga mata ini dengan sebaik mungkin. Jadi kesehatan mata itu menjadi hal yang utama juga ya untuk kita perhatikan. Karena juga sebagai salah satu panca indera ya mata ini, ya kalau misalnya terkena masalah, akan banyak hal-hal yang akan terhambat gitu ya dalam aktivitas sehari-hari kita. Sehingga ya bagi kita yang alhamdulillah saat ini diberikan kesehatan ya, baik itu
kesehatan tubuh, khususnya kesehatan mata, ya kita harus mensyukurinya dengan cara menjaga kesehatan. Secara spesifik di mata, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kita sendiri yang memang harus Betul. inisiatif ya dok dalam menjaga kesehatan mata seperti itu ya dok. Oke, seperti itu. Sebenarnya nih dok, untuk periksa mata rutin biasanya dilakukan berapa kali dalam satu tahun sih dok? Jadi kalau bicara tentang pemeriksaan mata itu ada beberapa pendapat sih yang bisa menyampaikan berbeda. Tapi pada umumnya kalau misalnya kita ambil rata-rata ya, itu rata-rata 1 tahun itu setidaknya 1 kali. Itu yang perlu diperhatikan. Ada beberapa artikel juga yang menjelaskan sebisa mungkin kalau pada anak-anak sampai remaja itu setiap 6 bulan sekali. Kenapa? Karena kan kalau pada anak-anak biasanya kan ada yang mulai menggunakan kacamata ya kan. Itu kan bisa sewaktu-waktu minusnya itu kan berubah atau bertambah misalnya. Nah itu kan harus disesuaikan. Nah untuk kita mengetahui supaya apakah ada perubahan pada minusnya kita gitu ya, atau misalnya kelainan mata yang lain, nah itu harus dicek lebih rutin sekitar 6 bulan sekali. Jadi pada orang dewasa itu diusahakan minimal 1 tahun sekali, kalau pada anak-anak bisa 6 bulan atau maksimal itu 1 tahun. Baik itu diperiksakan ke dokter umum atau kalau bisa lebih detail nanti pemeriksaannya di dokter mata karena memang di dokter mata peralatan lebih canggih, kompetensinya juga lebih tinggi sehingga akan lebih lengkap pemeriksaan yang dilakukan. Tapi setidaknya kalau di dokter umum juga bisa dilakukan beberapa screening hal yang penting seperti visus ya atau penglihatan itu juga bisa dilakukan di dokter umum. Atau mungkin gangguan-gangguan mata yang lain yang sekiranya itu bisa dideteksi lebih awal dan nanti ketika ditemukan dan perlu ditangani dokter spesialis maka dokter umumnya yang akan menyarankan. Jadi anak-anak sampai remaja 6 bulan sekali, dewasa sampai lansia diusahakan 1 tahun sekali. Itu ya. Oke, justru lebih banyak orang yang datang periksa itu ketika sudah parah ya dok. Dari anjuran dokter Arya nih, mungkin teman-teman perlu digarisbawahi ya untuk periksa mata, baiknya untuk anak-anak itu 6 bulan sekali dan untuk orang dewasanya di 1 kali Betul. 1 tahun ya dokter ya. Betul. Oke. Keluhan apa saja nih dok yang bisa menandakan bahwa terdapat penyakit mata atau yang harus segera diperiksakan nih dok? Jadi kalau misalnya kita bicara keluhan, itu mata itu sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama itu dari penglihatan atau visus. Jadi misalnya seringkali kan kalau misalnya pada anak-anak ya atau pada orang dewasa pada umumnya pun sama, itu misalnya membaca buku, membaca papan tulis misalnya masih sekolah. Nah itu kok awalnya bisa melihat dengan jelas, lama-lama kok ada agak buram gitu. Nah itu artinya ada tanda-tanda oh mungkin ada kelainan juga di mata. Oh mungkin ada miopi gitu ya atau rabun jauh. Atau mungkin selain penglihatan ada kondisi-kondisi lain yang bisa jadikan pertimbangan untuk diperiksakan ke dokter atau ke dokter mata. Misalnya yang kedua tadi ya ada penglihatan nomor 1. Yang kedua mata merah. Nah, mata merah itu bisa macam-macam penyakitnya. Ada mata kering misalnya, kok kayak misalnya terasa seperti berpasir gitu ya, nggak nyaman. Atau semacam apa ya, kalau kita orang Jawa bilangnya kok agak seret gitu ya, ada kayak bendanya tapi sebenarnya tidak ada, itu juga bisa. Terus ada cedera mata, apalagi cedera mata itu misalnya habis kena sesuatu, kena benturan, kelihatannya tidak ada apa-apa, tapi bisa jadi di situ ada penurunan penglihatan atau ada organ mata yang rusak. Nah itu juga harus diwaspadai. Jadi memang kondisi-kondisi yang bisa menjadikan pertimbangan kita untuk periksa yaitu penurunan penglihatan tadi atau gangguan visus, lalu bisa dengan kondisi mata merah, mata kering seperti berpasir tadi, cedera mata, dan juga mungkin adanya gangguan pada lapangan pandang mata. Jadi yang harusnya normal kok tiba-tiba ada sisi yang terasa gelap. Nah itu juga penting untuk datang ke dokter mata untuk periksa kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang perlu digarisbawahi mungkin kalau teman-teman yang mempunyai permasalahan dalam penglihatan ataupun mata kering dan berpasir harus langsung diperiksakan seperti itu ya dokter ya. Oke lanjut nih dok ya.
komponen-komponen mata apa saja yang diperiksa oleh dokter saat Oke. pemeriksaan mata berlangsung nih, Dok? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang mata ini sebenarnya banyak ya. Jadi mata itu bukan hanya bola mata aja. Jadi kalau kita bicara tentang mata itu yang berada di sekitarnya, yang itu berhubungan itu juga banyak. Kita mulai dulu dari luar ya. Jadi pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu biasanya dilihat dulu dari kelopak mata. Ya. Jadi kelopak matanya itu ada gangguan apa enggak. Kan ada orang-orang yang kelopak matanya bermasalah. Ada benjolan, ada luka, ada nanah dan lain sebagainya. Itu juga salah satu hal yang bisa ditemukan di pemeriksaan mata. Nah, benjolan itu kadang nggak terlihat dari luar, jadi ada benjolannya itu di dalam. Nah, itu juga bisa dilihat. Jadi yang pertama itu pemeriksaan fisik itu meliputi kelopak mata. Yang kedua tentu ya secara detail kita lihat dari matanya itu kan ada yang namanya kornea, ada yang namanya sklera dan lain sebagainya itu nanti dari dokternya akan melihat itu. Yang kedua biasanya yang diperiksa itu yaitu pemeriksaan gerakan otot mata. Nah, mata ini kan sebenarnya diatur juga gerakannya oleh otot-otot. Bisa kita melirik ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah. Itu kan ada otot yang menarik bola mata supaya bisa bergerak. Nah, biasanya juga dokter akan melihat apakah ada gangguan pada otot-otot mata. Jadi misalnya diminta untuk melihat sebuah objek, terus objek itu digerakkan gini misalnya. Nah, itu kalau bisa mengikuti sesuai dengan arah objek, itu kemungkinan gerakan otot mata itu normal. Lalu yang ketiga bisa dengan tes ketajaman penglihatan ya, yang tadi saya bilang visus gitu ya. Kalau orang-orang ini pernah periksa mata, biasanya kan ada kartu ya atau kertas Snellen gitu ya, yang ada tulisannya huruf-huruf itu, huruf E dan lain sebagainya itu. Nah, itu namanya pemeriksaan visus menggunakan Snellen chart. Itu jaraknya 6 meter, nanti diperiksa, disuruh menyebutkan huruf-huruf yang ada di situ. Nanti kalau misalnya terbaca sampai titik tertentu, ada titik visus normal, nah itu nanti disebut penglihatan normal. Tapi kalau misalnya kok tidak terbaca, nah itu berarti ada kelainan visus, itu bisa dilihat. Jadi dari tajam penglihatan. Terus ada lagi yang namanya tes buta warna. Nah, tes buta warna ini biasanya juga sering dilakukan ya, terutama pada orang-orang yang biasanya ikut mendaftar ke suatu pekerjaan gitu kan. Itu kan butuh salah satu kualifikasinya adalah tidak buta warna. Nah, itu bisa dilihat juga menggunakan kartu isi hara itu yang ada motif-motifnya warna-warni. Nah, itu kan biasanya kita diminta untuk menyebutkan angka yang terlihat di sana dan juga kadang ada garis-garis yang harus diikuti. Nah, itu untuk membuktikan bahwa mata kita itu ada buta warnanya atau tidak. Lalu ada pemeriksaan banyak yang lain ya, yang lebih advance biasanya dilakukan oleh dokter mata. Tapi pada intinya kalau kita periksa mata itu idealnya akan dilihat berbagai aspek yang terlibat di mata atau dalam proses penglihatan tadi. Mulai dari kelopak masuk ke dalam sampai kalau di dokter mata alatnya banyak itu sampai ke dalam-dalam gitu bisa diperiksa gitu ya. Jadi komprehensif. Oke, mungkin dari teman-teman di sini mungkin banyak ya yang belum tahu apa tujuan sebenarnya diperiksa mata itu seperti apa nih, Dok? Boleh dokter jelaskan terlebih dahulu, Dok? Maksudnya tujuan pemeriksaannya maksudnya gimana? Ya, ya tujuan untuk Oh diperiksanya iya, mata itu ya. tujuannya supaya Oke oke. apa Jadi nih, Dok gini, ya? jadi kan tadi sudah kita sempat sebutkan ya bahwa mata ini kan krusial sekali kan, penting ya. Kalau misalnya kita beraktivitas sehari-hari pun, kalau ada gangguan di mata rasanya tidak nyaman. Nah, kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan mata ya secara rutin, itu kita setidaknya bisa screening ya, atau mencari tahu lebih awal kalau ada kelainan di mata. Saya ambil contoh, yang paling sering terjadi atau bisa dibilang mungkin banyak dialami juga Pak, oleh para audiens. Tiba-tiba baca tulisan, kok nggak kelihatan jelas. Nah, mungkin di sini ada kelainan dari refraksi atau kelainan penglihatan tadi. Bisa jadi minus, bisa jadi plus gitu kan. Nah, ini kan kalau misalnya tidak diperiksakan, tidak ketahuan, itu kan akan berdampak pada banyak hal. Kalau anak-anak bisa, kayak misalnya dia jadi tidak fokus di pelajaran, karena dia tidak bisa menyerap informasi yang ada di papan tulis itu dengan baik. Atau pada orang dewasa saat bekerja, dia juga akan terganggu produktivitasnya, karena dia melihat
tulisan yang jauh itu akan jadi lebih sulit. Atau mungkin tulisan di komputer, di kertas itu jadi tidak jelas, sehingga ini akan mengganggu pekerjaan dan bisa berdampak pada produktivitas. Nah, itu baru satu kejadian aja ya kalau kita bicara tentang visus. Belum lagi hal-hal yang lain. Misalnya pada orang-orang lansia, tiba-tiba kok ada eh, kayak berawan gitu ya penglihatannya. Atau mungkin semacam ada gangguan di penglihatannya. Oh, ternyata kalau tidak diperiksakan, tidak tahu kalau ini ada hubungannya dengan penyakit lain. Kan banyak ya pada orang dewasa atau bahkan lansia itu kalau misalnya punya penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi atau diabetes itu dampaknya juga sampai mata. Sehingga kalau misalnya itu enggak dicari tahu lebih awal, itu sudah terjadi komplikasi yang hebat baru ketahuan. Nah, ini kan bisa dicegah. Makanya pemeriksaan mata itu dilakukan secara rutin itu penting. Itu tujuan. Oke ya. Sebenarnya ada kondisi khusus nggak dok yang mengharuskan seseorang melakukan pemeriksaan lebih Oh ya, rutin seperti dok? Boleh dokter menjelaskan kondisi tertentu yang memang diharuskan lebih oke. sering untuk periksa Yang mata dok? pertama, tadi ya, orang-orang yang biasanya menggunakan kacamata. Nah, jadi gini, ini menarik ya. Jadi kalau kita pakai kacamata, orang pakai kacamata itu kan kita bisa nggak tahu ya kapan mata itu jadi minus bertambah gitu ya. Atau mungkin uh, apa ya kalau orang yang plus juga bisa. Jadi kayak orang-orang yang pakai kacamata ini diharuskan memang lebih sering ya kontrol karena bisa jadi dengan perubahan tadi minusnya itu butuh penyesuaian dari kacamata. Nah ini kan harus diperiksa lagi kan harus dipastikan. Jadi kalau misalnya sudah dipastikan diperiksa, oh ternyata minusnya bertambah, otomatis dari kacamata yang digunakan pun akan disesuaikan oleh dokter ataupun oleh petugas yang memeriksa tadi. Jadi bisa minusnya bertambah, kacamatanya bertambah. Soalnya kalau misalnya dibiarkan, ya pasti ada dampak-dampaknya. Misalnya orang-orang yang tidak menggunakan kacamata sesuai dengan ukuran penyakitnya ya, terutama pada orang-orang minus gitu, itu kan akan jadi apa ya muncul beberapa gejala, misalnya pusing gitu ya. Ya bisa pusing sama kayak orang normal pakai kacamata minus. Nah itu kan beda ya, titik fokusnya itu loh beda sehingga jadi pusing. Nah itu yang pertama. Jadi orang-orang yang pakai kacamata itu diharuskan memang lebih sering kontrol. Terus yang kedua, ini menarik, nggak ada hubungannya langsung dengan kejadian di mata, tapi orang-orang dengan diabetes dan hipertensi itu memang disarankan harus periksa mata untuk mencegah kejadian-kejadian komplikasi dari penyakit diabetes maupun darah tinggi. Nah ini hubungannya banyak karena penyakit-penyakit itu kan sifatnya sistemik atau penyakit yang dampaknya itu ke berbagai organ di tubuh. Jadi ke seluruh tubuh itu bisa dibilang berpotensi punya dampak. Salah satunya mata. Jadi orang-orang yang punya riwayat diabetes itu memang disarankan kalau bisa periksa mata ya untuk memastikan tidak ada komplikasi di mata atau kalaupun ada komplikasi itu tidak menjadi parah. Gitu ya. Jadi orang yang pakai kacamata, orang yang diabetes, atau memang orang-orang dengan riwayat sakit mata yang khusus, kayak gitu ya. Misalnya dia sering muncul infeksi di mata sampai mata merah, berarti harus dicari tahu kira-kira penyebabnya apa. Nah kalau misalnya infeksinya berulang, otomatis kan dia harus sering kontrol. Nanti akan ada obat-obatan tertentu yang bisa diberikan oleh dokter untuk mencegah infeksinya terulang kembali atau mungkin bisa diberikan masukan ya oleh dokter kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa saja yang harus dihindari maupun harus dilakukan oleh para penderita gitu. Misalnya sering terjadi infeksi. Jadi kondisi itu sih. Tapi kalau pada orang yang alhamdulillah sejauh ini matanya normal, tidak ada gangguan penglihatan, tidak punya riwayat diabetes darah tinggi, dan juga tadi ya tidak sering muncul infeksi. Nah itu tetap disarankan 1 tahun tadi yang saya bilang. Oke, itu banyak banget ya yang udah disampaikan sama dokter Argen. Mungkin teman-teman ada yang baru denger ataupun udah pernah denger tentang topik ini, kalian boleh langsung di komen-komen di kolom komentarnya ya teman-teman.
Oke nih dok, kita masuk ke sesi tanya dulu, Boleh, boleh. tanya jawab dulu ya dokter. Ini udah banyak banget ya yang udah tanya-tanya masalah kesehatan matanya nih. Dan sesuai janji sama Mibus, bakalan bagi-bagi untuk voucher e-wallet sebanyak 2 orang pemenang bisa mendapat e-wallet sebanyak 100 kali. Caranya kalian harus follow dulu akun Agus ID dan juga nonton live ini sampai selesai, dan tentunya kan harus sudah komen tentang pertanyaan yang semenarik mungkin ya teman-teman. Dan tentunya harus sesuai dengan tema kali ini, yaitu pentingnya periksa mata rutin seperti itu ya. Oke, Midus pilih dulu ya untuk pertanyaannya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke nih, yang pertama nih Bob. Yang pertanyaan, sorry. Yang pertama nih Dok, Iya, oke. nih Dok ya. Sorry banget nih agak grogi karena di hadapan dokter ya. Kita bacain dari @maulana ari underscore KYE ya. Apakah orang yang menderita diabetes akan selalu terganggu penglihatannya di dok ya? Oke, Seperti itu dok. Mungkin siap. boleh dijawab langsung Nah, dok. ini menarik ya. Kebetulan tadi sudah saya sempat bahas. Jadi gini, orang diabetes ini sambil apa ya, memberikan informasi ya pada orang-orang juga ya bahwa menjaga kesehatan itu penting. Selain mata juga kesehatan tubuh untuk menghindari penyakit yang lain ya. Nah, kalau kita bicara tentang diabetes itu kan sebenarnya kelebihan gula di dalam darah yang itu disebabkan oleh bisa berbagai faktor. Tapi yang umum itu bisa karena resistensi insulin. Jadi hormon insulin yang bekerja untuk memproses gula ini, dia itu sudah resisten atau sudah tidak berfungsi ya untuk membuat gula ini tadi masuk ke sel. Jadi kadar gula di darah itu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang produksi insulinnya yang rendah. Ini berhubungan dengan pankreas. Jadi pankreas yang menghasilkan hormon insulin ini tadi dia rendah ya hasil insulinnya. Jadi gula yang tinggi tadi tidak bisa diproses dengan baik. Nah, dari penyakit gula ini itu ternyata punya dampak yang luar biasa banyak di tubuh. Banyak kan, makanya orang diabetes itu salah satu yang sering muncul, biasanya kalau punya luka, dia sulit sembuh. Nah, atau mungkin rasa kebas-kebas atau kesemutan di tangan, di kaki, di jari-jari, itu kan muncul juga. Nah, jadi dia bisa menyerang saraf, bisa menyerang otot, bisa juga pembuluh darah, tapi di mata itu juga bisa. Jadi di mata kita itu ada yang namanya retina. Nah, pada pasien-pasien diabetes itu ada yang namanya penyakit retinopati diabetik ya, jadi bisa dihafalkan ya. Jadi retinopati diabetik. Jadi karena kelebihan gula tadi, nah jadi menyebabkan yang namanya stres oksidatif ya. Ini ibaratnya apa ya? Ya ibaratnya kalau misalnya organnya itu stres gitu ya. Nah, itu ternyata itu mengenai pembuluh darah yang mempersarafi retina mata. Itu bisa salah satu. Nah, akibatnya apa? Darah ini kan dia mensuplai nutrisi kan buat sel. Bayangkan kalau misalnya nutrisi atau makanan sel mata yang terkena, yang terganggu, itu kan otomatis bisa berdampak pada fungsi sel tersebut. Berarti kalau misalnya pada retina, ya berarti eh, retina matanya ini bisa kena gangguan gitu ya. Padahal fungsi dari retina itu adalah menangkap cahaya. Jadi cahaya yang masuk ke dalam mata kita itu ditangkap oleh retina. Dari retina, cahaya ini tadi diteruskan informasinya melalui saraf optik ya, atau saraf di dalam mata kita itu untuk menuju otak, sehingga informasi tadi bisa diterima oleh otak. Nah, kalau misalnya retina ini tadi bermasalah karena ada penyakit diabetes, nah ini yang berbahaya. Jadi ada gangguan di penglihatan. Makanya saya bilang orang-orang diabetes atau hipertensi itu kalau bisa periksa mata juga untuk mencari tahu apakah orang ini terkena retinopati diabetik atau tidak. Jadi itu jawabannya. Semoga menjelaskan kenapa kok mata itu berhubungan sama penyakit diabetes. Oke nih dokter, terima kasih atas penjelasannya nih ya. Lanjut nih untuk pertanyaan kedua dari Franda underscore ID nih. Apakah mata minus tidak bisa disembuhkan nih dok ya? Kenapa kalau minus selalu positif silindris seperti itu dok? Jadi gini ya, kalau bicara tentang mata minus itu, ya, ini
jadi kepikiran iklan mata minus gitu ya. Banyak kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah mata minus itu sebenarnya tidak harus selalu dengan silinder. Itu yang pertama. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, apakah sebenarnya apa yang terjadi pada mata minus? Nah, minus atau plus, ya kalau kita bicara minus berarti miopia. Sebenarnya itu yang ada gangguan itu pada lensa mata. Ya, jadi lensa mata kita itu ketika dia ada cahaya masuk ya, atau rangsangan sensoris ke mata masuk, dia akan mengatur. Jadi dia itu ada kecembungan khusus gitu ya, di lensa. Nah, ketika lensanya ini bermasalah, nah dia itu akan meneruskan cahaya tadi itu tidak tepat pada titik yang seharusnya cahaya itu ditangkap. Intinya gitu. Akibatnya apa? Akibatnya orang itu jauh nggak kelihatan, harus dia mendekat. Atau mungkin orang-orang yang kabun dekat, dia nggak kelihatan baca dekat, harus dijauhkan. Nah, ini berarti yang bermasalah pada lensanya. Nah, sebenarnya solusinya apa? Ya, kalau solusinya yang paling umum dilakukan, ya dengan pemberian kacamata. Jadi lensa kacamata itu tadi itu membantu ya menyesuaikan dengan kondisi lensa mata supaya cahaya yang masuk ke mata itu sudah dilewatkan dulu oleh kacamata tadi. Ketika sudah masuk di mata itu titik jatuhnya cahaya tadi itu pas sehingga kelihatan jelas. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ini itu bisa disembuhkan atau tidak, ya kalau disembuhkan bisa, tapi memang yang umum dilakukan itu ya dengan menggunakan kacamata tadi. Kan banyak ya metode-metode lain yang digunakan ya untuk mengurangi mata minus gitu ya, atau menghilangkan gitu ya. Tapi kan tidak semua bisa mendapatkan pelayanan tersebut, karena mungkin biaya yang mahal dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bicara penanganan, ya pakai kacamata, itu kan sangat membantu. Bahkan teman-teman saya pun juga yang dokter juga itu punya minus yang cukup tinggi juga kan, sehingga ya mereka lakukan adalah ya rutin kontrol menyesuaikan kacamata yang digunakan. Jadi tidak selalu berhubungan dengan silinder, dan juga yang kedua ada solusinya yaitu dengan penggunaan kacamata ataupun lensa kontak kita yang disesuaikan dengan kondisi matanya, baik itu minus maupun plus. Itu ya untuk pertanyaan kedua. Semoga menjawab ya. Oke, jadi Kak Franda ya, bahwa mungkin di garis bawahnya untuk mata minus sebenarnya bisa disembuhkan ya dok, dan juga walaupun orang yang minus belum tentu dia positif silindris seperti itu Kak Franda. Oke, lanjut dokter, untuk pertanyaan dari Dok Ricatur nih dok ya. Dok, apakah dengan rutin pemeriksaan mata dapat mendeteksi penyakit lain yang kronis? Ya, penyakit mata seperti apa yang sering luput dari perhatian dan tidak menunjukkan gejala nih dok? Nah, ini menarik ya. Jadi yang pertama, kalau tadi kita bicara tentang diabetes, kita kan berpikir ada komplikasi, salah satunya ke mata. Jadi orang diabetes perlu periksa mata supaya ketahuan ya kalau ada gangguan di mata. Tapi sekarang dibalik, orang ada gangguan mata, kira-kira perlu curiga penyakit lain nggak gitu kan. Nah, ini penting juga yang saya bilang tadi, bahwa yang pertama bisa kalau orang ada gangguan mata, dicek gulanya. Jangan-jangan gulanya ini tinggi. Oh, berarti kalau dia gulanya tinggi, dia diabetes. Berarti ternyata kelainan matanya ini bisa jadi dikarenakan karena dia diabetes sudah lama, tapi baru ketahuan setelah diperiksa gula. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba cek tensinya. Jangan-jangan dia ini kelainan mata karena selama ini tensinya tinggi, yang kita sebut sebagai hipertensi retinopati itu ya. Jadi penyakit yang mata yang disebabkan karena darah tinggi. Jadi memang itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada gangguan lapangan pandang, maksudnya gini, orang melihat kok ada sisi yang gelap, misalnya di sisi yang samping gitu, yang sisi tepi atau sisi tengah, yang harusnya normal itu nggak kelihatan, jadi gelap. Atau apa yang seharusnya itu biasanya biasa, maksudnya bisa melihat luas gini ya, itu kok tiba-tiba jadi menyempit lapangan pandangnya. Itu juga harus diwaspadai. Bisa jadi itu ada gangguan pada saraf-saraf mata yang ada di dalam tengkorak kita. Gitu ya. Ada gangguan di sana, baik itu tumor, penekanan, dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan lapangan pandang itu bisa berubah, nggak seperti orang normal. Atau mungkin ada kepandangan double, atau yang kita sebut sebagai diplopia.
Diplopia itu pandangan double itu juga salah satunya ada hubungannya dengan penyakit-penyakit lain. Contohnya tumor atau kanker. Ya. Salah satu penyakit yang sering itu kanker nasofaring. Kanker nasofaring itu kanker di dalam bagian hidung ya belakang tapi di langit-langit situ. Nah itu kalau misalnya tumornya menyebar itu bisa masuk ke tengkorak ya, ke dalam tengkorak yang ada otaknya. Kalau dia menekan saraf mata itu bisa terjadi pandangan double. Jadi bisa ya yang paling sering dilakukan itu kalau gangguan penglihatan itu yang mesti dicek tensinya tadi, yang gampang kan dilakukan. Sama yang kedua itu gula. Jadi orang ini bisa ketahuan dia punya diabetes maupun darah tinggi itu dari hasil pemeriksaan gula atau tensi setelah ada gangguan mata. Jadi prinsipnya mirip-mirip. Jadi kita temu satu penyakit, kita coba cari komplikasinya itu seperti apa atau mungkin kita harus curiga bahwa ini penyakit mata merupakan komplikasi dari penyakit yang lain. Jadi kita biasanya dokter juga akan menyarankan ya periksa gula atau mungkin periksa tensi. Tapi kalau jelas karena dia itu gangguan lensa ya yang tadi saya bilang minus dan sebagainya itu biasanya memang karena fokusnya di mata. Tapi kalau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan yang tadi saya bilang yang biasanya matanya nggak jelas atau ada kabutnya gitu kan orang-orang misalnya katarak itu kan juga bisa karena dia punya riwayat diabetes. Jadi memang ada beberapa penyakit yang dikaitkan dengan penyakit mata dan itu bisa ketahuan setelah orang periksa, gitu ya. Atau mungkin Oke, terima kasih dokter saya atas boleh jawaban dari nambah pertanyaan ya, pertanyaan. ini ada beberapa pertanyaan yang Boleh, sambil boleh saya dokter, baca-baca ya. silahkan. Ya jadi terima kasih, ini antusiasnya luar biasa. Sebenarnya kalau bisa pakai akun saya ya lebih banyak yang bisa join ya insya Allah. Tapi nggak apa-apa, saya harapkan siapapun yang join ini bisa mendapatkan manfaat. Nah yang pertama, tadi saya baca ada yang tanya, bagaimana sebaiknya jarak kalau kita nonton TV gitu ya. Baik itu pada anak-anak ataupun dewasa, itu kan Iya, sering betul. ditanya. Ya sebenarnya idealnya itu kalau kita bicara nonton TV ya itu jarak itu sebenarnya jangan terlalu dekat atau tidak terlalu jauh juga. Biasanya disarankan 2,5 sampai 3 meter itu cukup ideal lah ya. Supaya apa? Kalau kita terlalu dekat itu kan juga nggak baik ya buat mata. Terlalu banyak cahayanya juga nanti terlalu silau dan lain sebagainya kalau terlalu dekat. Tapi kalau terlalu jauh kan juga sama aja nggak kelihatan. Jadi yang pas itu kita ambil di 2,5 sampai 3 meter itu bisa. Terus ada lagi ya. Nah, ada pesan nggak nih dok untuk mendorong orang-orang menjalani pemeriksaan mata rutin secara teratur dari Mas Rahmat ya. Rahmat underscore YLRD. Ini saya bacakan. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang gimana caranya kita mendorong ya para audiens supaya mau periksa mata rutin. Yang pertama, ya karena kita harus bersyukur punya mata yang sehat, punya mata yang berfungsi secara normal. Tapi kalau misalnya kita tidak menjaga ini dengan baik, ya kita akan merasa sangat apa ya, kehilangan anugerah yang luar biasa ini. Sehingga kalau misalnya kita mau ngajak orang periksa mata, kita harus bilang bahwa bisa jadi ada kelainan-kelainan lain yang kita itu nggak bisa rasakan atau nggak bisa temukan kalau kita nggak periksa. Itu yang pertama. Yang kedua, terutama pada orang-orang yang punya riwayat diabetes atau darah tinggi atau yang punya riwayat keturunan penyakit itu kan juga berpotensi kan. Nah, kita periksa mata, kalau ada kelainan ya kita harus cari tahu apakah ini disebabkan oleh penyakit kronisnya tadi atau memang murni di mata. Nah, yang ketiga, kalau misalnya ada gangguan penglihatan, kok rasanya tidak nyaman kalau membaca jauh, ya kita harus curiga, jangan-jangan ini minus. Kalau kita minus, kalau kita nggak periksa dan nggak pakai kacamata misalnya, ya itu akan mengganggu produktivitas kita. Sebagai seorang pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja yang setiap harinya rutin harus melihat tulisan, harus melihat komputer. Kalau kita nggak jelas penglihatannya, kan otomatis mengganggu produktivitas. Nah, jadi harus diperhatikan ya bahwa pemeriksaan mata itu penting. Orang-orang yang normal pun sebaiknya tetap periksa mata minimal 1 kali dalam setahun pada orang dewasa maupun lansia, pada anak-anak itu paling tidak 6 bulan sekali.
atau pada orang yang punya riwayat penyakit itu kalau bisa lebih sering. Apalagi kalau sudah di dokter mata harus kontrol sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh para dokter. Sehingga dokter memberikan jangka waktu itu bukan karena tidak ada alasan ya. Jadi pasti harus di follow up di waktu tersebut. Jadi kalau misalnya telat bisa jadi ada dampaknya. Nah, ini yang penting buat para masyarakat. Menarik ya pertanyaannya. Nah, monggo dilanjut. Udah banyak banget dan beragam banget ya, menarik banget tadi pertanyaan-pertanyaannya nih. Oke, Boleh? next nih ya dokter ya, kita ke topik Boleh. yang terakhir nih dok ya. Selain periksa mata secara rutin nih dok ya, sebenarnya ada nggak sih cara menjaga kesehatan biar matanya juga tetap sehat seperti Oke. itu dok? Jadi ini sudah ganti topik ya kita. Bicara tentang menjaga kesehatan mata. Nah, tentu ada banyak ya yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, ini mungkin buat para mahasiswa atau buat para pelajar dan juga teman-teman yang bertugas kantoran misalnya yang punya kebiasaan harus mengerjakan sesuatu di malam hari gitu ya. Kan kalau mahasiswa biasanya belajar ambis gitu kan malam-malam sampai tetap belajar. Nah, itu ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau kita menggunakan uh, membaca gitu ya atau menulis, pastikan cahayanya itu cukup. Pastikan cahaya cukup. Nah, cahaya yang cukup itu kan kita butuh lampu tambahan. Nah, lampu itu ini sepele tapi bisa diterapkan. Kalau bisa jangan langsung yang menyorot mata kita. Lampu belajar itu kan bisa langsung ditaruh di depan terus cahayanya kena mata kita. Nah, itu tidak disarankan seperti itu. Kalau bisa itu lokasinya tuh di atas kepala gini. Jadi maksudnya lebih tinggi dari kepala terus menyorot ke arah tempat baca kita itu. Nah, itu pencahayaannya cukup, tapi juga cahayanya tidak langsung kena ke mata kita. Itu yang pertama. Itu bisa dijadikan sebuah kebiasaan ya buat teman-teman. Lalu yang kedua, hindari tempat-tempat yang banyak debunya, banyak asapnya. Kenapa? Karena asap itu juga atau debu itu bisa menyebabkan mata iritasi. Nah, mata iritasi ini kan berarti ada peradangan. Nah, kalau sekali, dua kali mungkin bisa cepat sembuh. Tapi kalau berkali-kali, karena paparan terus-menerus, nah ini yang bahaya. Bisa ada kerusakan pada struktur mata yang ada di depan, yang kita nggak sadar kalau ada iritasi dikucek-kucek misalnya. Itu kan bisa berbahaya kan. Bisa efeknya apa? Penurunan tajam penglihatan. Jadi kalau misalnya kita berkendara misalnya ya, naik motor terutama, kan banyak asap, polusi, debu. Itu kalau bisa pakai helm, nah itu kan melindungi. Yang kedua, bisa dengan kacamata. Yang ketiga, kalau orang-orang pekerjaannya di lapangan gimana dok? Yang di pabrik atau memang di tempat yang mengharuskan berada di lapangan yang berdebu. Bisa pakai kacamata pelindung. Gitu ya. Kacamata pelindung itu kan banyak disediakan. Itu kan tujuannya selain menghindarkan mata dari paparan bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia, tapi juga bisa menghindarkan mata dari paparan benda-benda yang lain seperti polusi, asap maupun debu. Yang ketiga, kalau pada orang-orang berkacamata, rutin periksa mata. Itu penting. Kalau ketahuan ada minusnya nambah, kan kacamatanya lensanya disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan, ya nanti berdampak pada produktivitas, berdampak pada kerusakan mata lebih lanjut. Jadi harus disesuaikan itu. Yang keempat itu, nah ini, sekarang ini kan kita gadget, terutama pekerjaan ya, pakai laptop itu kan banyak ya. Nah itu kita harus perhatikan bahwa ada beberapa kiat-kiat yang harus dijaga kalau misalnya kita sering beraktivitas di depan layar laptop. Yang pertama, kita sebisa mungkin tuh sejajar ya dengan layar itu sekitar 10 sampai 15 derajat. Itu gimana yang hitungnya? Pokoknya sejajar dengan mata kita. Kalau kita duduk di kursi nih, depan kita itu 10 derajat, 15 derajat itu layar. Jadi jangan terlalu mendongak atau terlalu menunduk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita menatap layar terlalu lama, itu kan juga harus disesuaikan brightness-nya ya. Jadi jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Sebisa mungkin pas di mata itu kalau misalnya kita ngelihat itu rasanya itu nyaman gitu, nggak yang terlalu terang. Yang ketiga, ini ada tips namanya rule of 20. Nah, ini bisa diterapkan. Rule of 20 itu 20, 20, 20. Jadi setiap menatap layar selama 20 menit, kita disarankan untuk melihat ke arah lain ya. Jadi nggak lihat layar. Jadi kita lihat ke arah lain sejauh 20 kaki. 20 kaki itu sekitar 6 meter.
dengan waktu 20 detik. Jadi misalnya ya kita 20 menit nih lihat layar terus. Nah, kita istirahat bentar, kita coba lihat agak jauh gitu ya 6 meter di sudut ruangan gitu ya misalnya kita lihat 6 meter atau lihat keluar gitu ya 6 meter selama 20 detik. Nah, itu untuk mengistirahatkan mata kita supaya tidak terlalu tegang gitu ya karena terlalu lama melihat layar. Yang keempat, ini berhubungan dengan kebiasaan membaca lagi ya. Idealnya itu kita jarak sekitar 30 cm gitu ya kalau buku itu bisa dilakukan. Dan tentu yang nggak kalah penting itu pasti berhubungan dengan nutrisi ya atau konsumsi makanan-makanan sehat, termasuk vitamin-vitamin dari sumber-sumber yang apa namanya yang alami gitu kan bisa dari buah-buahan dan lain sebagainya yang dia mengandung vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C itu berguna karena kan untuk mengurangi apa stres oksidatif itu vitamin kan berguna sekali. Ya ini tadi ada pertanyaan juga, madu. Kalau madu itu bermanfaat enggak? Ini terlepas dari kegiatan dari produk madu ya. Jadi memang dari berbagai artikel juga disebutkan kalau madu itu ternyata mengandung berbagai vitamin. Ternyata vitaminnya ini itu berguna juga untuk mata. Hubungannya dengan apa? Dengan tadi ya, stres oksidatif. Jadi stres oksidatif itu disebabkan karena karena oksidan-oksidan di tubuh ya. Ibaratnya racun-racun gitu ya, toksik-toksik. Nah, racun-racun ini tuh bisa dibuang dengan antioksidan. Antioksidan ini kan dari vitamin, salah satunya perannya sebagai antioksidan. Nah, vitamin-vitamin ini selain dari buah-buahan, sayur-sayuran tadi, madu itu ternyata memang mengandung ya antioksidan tadi karena dia biasanya mengandung vitamin, baik itu vitamin B kompleks maupun vitamin C seperti itu. Jadi konsumsi makanan-makanan yang sehat, konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin itu secara rutin kita konsum itu pasti akan bermanfaat juga untuk kesehatan mata. Jadi ibaratnya kita preventif gitu ya. Nah, upaya-upaya yang sudah saya sebutkan tadi itu sebenarnya setiap hari kita lakukan. Tapi kita perlu perhatian khusus supaya harapannya kita tidak terkena gangguan di mata. Kalaupun terkena, kita sudah bisa mendeteksi lebih awal sehingga tidak jatuh pada fase yang lebih lanjut atau berbahaya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke tuh teman-teman, ternyata banyak banget ya tips untuk menjaga mata kita tetap sehat seperti yang disampaikan dokter tadi, seperti yang namanya cahaya ketika membacanya harus diperhatikan, sudutnya juga, dan juga dari pola makannya seperti itu teman-teman ya. Wow, bagus banget ya. Dan juga manfaatnya memang bagus banget untuk menjaga mata kita biar terhindar dari kerusakan mata seperti itu teman-teman. Dan ya nggak kerasa banget nih sudah sekitar 1 jaman kita ngobrol dan bahas tentang masalah-masalah mata dan terutama untuk topik pentingnya periksa mata rutin bersama Dokter Arya seperti itu. Dan terima kasih nih Dokter Arya atas kesempatannya dan informasinya mengenai kesehatan matanya seperti itu dokter. Dan semoga nih di lain waktu dan lain kesempatan kita bisa nih ngobrol-ngobrol bareng masalah kesehatan mata bareng dokter Arya seperti itu ya dok. Terima kasih nih dokter ya. Dan Mimin mewakili teman-teman semuanya, teman-teman Aibos, berterima kasih banyak atas informasi yang telah dokter sampaikan. Ini bermanfaat banget buat kita semua yang memang setiap hari punya keluhan mata seperti mata begil-begil ya dok. Terima kasih banget nih dok ya. Oh iya, sebelumnya ini ya mohon maaf sekali lagi ini karena ada kendala teknis jadi saya tidak bisa join dari akun saya, tapi tidak apa-apa, ini akun yang saya pakai ini juga akun edukasi tapi untuk penyakit yang lain, tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan boleh didiskusikan lewat akun DM, boleh ya ke teman-teman iBoss ya, nanti bisa DM kalau masih berhubungan sama topik kita, nanti dari teman-teman iBoss akan meneruskan ke saya, nanti bisa saya coba carikan jawabannya. Atau kalau mau langsung tanya ke saya juga boleh lewat Instagram saya di @arya_rajanagara. Arya Rajanagara nyambung. Nah, nanti teman-teman bisa diskusi bareng ya. Kita diskusi santai aja. Kalau misalnya ada waktu, kita bisa sharing-sharing. Nah, jadi buat teman-teman iBoss, terima kasih banget sudah memberikan kesempatan saya pada sore hari ini bisa live. Harapannya dengan adanya kendala-kendala teknis tidak mengurangi esensi edukasi kita,
tetap banyak ya orang-orang yang join, antusias tinggi, dan juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Luar biasa sekali, pokoknya kegiatannya sangat positif, inovatif, dan juga saya berharap banyak kegiatan-kegiatan serupa yang bisa dilakukan ke depannya. Sukses buat teman-teman iBoss. Oke, thank you Dokter Arya, terima kasih ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya. Tuh banyak banget ya informasi yang tadi udah sampaikan oleh Dokter Arya. Tentunya teman-teman ya, kalau memang teman-teman punya permasalahan mata harus langsung diperiksakan ke dokter yang memang berkompeten untuk memeriksa mata dari teman-teman seperti itu. Dan teman-teman gak usah khawatir ya, kalau teman-teman yang ketinggalan masalah tadi live streaming, teman-teman gak usah khawatir, nanti kita akan upload untuk rekaman tadi untuk live-nya di feed IG-nya Instagram iBoss ID. Jadi jangan lupa untuk teman di follow dulu untuk iBoss ID-nya ya teman-teman. Dan nih untuk sesuai janji Mibus ya, bahwa nanti setelah sesinya selesai akan dibacakan dua orang pemenang yang mendapatkan giveaway untuk sesi iBoss kali ini nih. Siapa ya, coba yuk ya. Siapa coba nih ya. Mimin mau bacain, tapi sebelum Mimin bacain ya, teman-teman yang mau dapat produk original iBoss harus check out di iBoss ID, ataupun teman-teman check outnya di sosial media ataupun marketplace-nya iBoss yang resmi seperti itu ya, seperti di akun officialnya iBoss, seperti di IG-nya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja karena sudah waktunya juga udah sore, langsung Mimin bacain untuk pemenang sesi giveaway kali ini. Coba didengerin dulu ya, jangan sampai kelewatan. Yang pertama dari Maulana Aris _KYE. Wah, terima kasih ya Kakak Maulana Aris nih ya teman-teman ya. Jangan lupa disampaikan sama Kak Maulana ya. Selanjutnya untuk pemenang giveaway kedua adalah @a.ricatur ya. Selamat nih buat teman-teman semua yang sudah memenangkan giveaway-nya teman-teman. Teman-teman yang dapat giveaway tadi ya, yang aku bacain, silakan DM untuk klaim giveaway-nya. Jangan lupa diklaim untuk hadiahnya melalui DM seperti itu. Dan aku ucapin terima kasih bagi teman-teman yang sudah join untuk live streamingnya. Semoga nih dalam sesi-sesi selanjutnya teman-teman juga untuk bisa join ya di iBoss Talk selanjutnya. Dan Mibus ucapin terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam sesi iBoss Talk kali ini. Dan sampai jumpa di sesi iBoss Talk selanjutnya. Thank you, bye bye.